Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin hadirat para pemirsa Demak TV yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, malam yang ke-27 Ramadan tahun 1441 Hijriah. Alhamdulillah saya dapat hadir di dalam rangka mengisi kegiatan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Demak, yang insya Allah pada malam ini adalah malam yang terakhir dari kajian-kajian sebelumnya dari para pengurus Majelis Ulama Kabupaten Demak. Dan insya Allah malam ini di dalam rangka saya menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan ulumul Quran. Insya Allah malam ini saya akan membicarakan tentang apakah boleh orang awam menafsirkan Al-Quran. Sebelum itu perlu saya sampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu di dalam kajian-kajian kami ada 10 topik, dan hari ini adalah topik yang ke-11. Kami melihat di dalam 2 kitab yang menjadi acuan adalah kitab Mabahis fi Ulumil Quran karya Profesor Dr. Subhi Salih, dan dalam judul yang sama ditulis oleh Mana Al-Qattan. Banyak sekali bab yang muncul di dalam 2 kitab itu, dan dari 10 topik yang sudah pernah kami sampaikan di dalam forum ini, belum semuanya saya sampaikan. Kalau boleh di dalam kesempatan ini, ada beberapa materi yang sudah kami bahas. Di antaranya asbabun nuzul, kemudian ilmu qiraat, kemudian ilmu nasikh mansuh, i'jazul Quran, aqsamul Quran, qasasul Quran, rasmil Quran, dan Al-Israiliyat. Ini yang sudah sempat kita bahas di dalam kajian di bulan Ramadan pada tahun ini. Ada bab-bab yang belum sempat kami singgung karena memang waktunya terbatas. Di antaranya ada Al-Makki wal Madani, tentang nuzulul Quran, tentang muhkam mutasyabih, kemudian Al-Am wal Khas, kemudian Al-Mutlaq wal Muqayyad, kemudian An-Mantuq wal Mahsum, kemudian Amsalul Quran, Jadalul Quran, Tarjamatul Quran, At-Tafsir wa Ta'wil. Ini termasuk bahasan-bahasan di dalam ulumul Quran. Oleh karena itu, kalau kami singgung di dalam kesempatan yang terakhir pertemuan pada malam hari ini, setidak-tidaknya itulah gambaran bagaimana kalau kita mempelajari ulumul Quran. Banyak sekali perangkat-perangkat alat yang bisa kita jadikan bekal di dalam rangka menafsirkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, para hadirin yang berbahagia, malam yang terakhir ini saya ingin menyampaikan bagaimana kalau orang awam itu apakah boleh menafsirkan Al-Quran. Di dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran karya Mana Al-Qattan itu disebutkan bahwa surutul mufassir, ya, syarat untuk orang yang akan menafsirkan Al-Quran, satu adalah sihhatul i'tiqad, ya,
di samping ilmu-ilmu yang ulumul Quran tadi itu, ya. Ini menurut Mana Al-Qattan itu adalah yang pertama sihhatul i'tiqad. Jadi i'tiqadnya itu sehat. I'tiqadnya itu benar. I'tiqadnya itu sesuai dengan tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah. Ya. Karena apa? Karena akidah itu yang melatar belakangi bagaimana ketika dia menemukan ayat-ayat suci Al-Quran, apakah hawa nafsunya yang muncul atau ilmunya yang muncul. Makanya syarat yang kedua ini adalah at-tajarrud anil hawa. Orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Jadi kalau kita menemukan ayat, menganggap itu tidak sesuai dengan faham kita, lalu dibuang, lalu ditafsiri seenaknya sendiri, itu namanya membawa hawa nafsu ketika menafsiri ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu, syarat yang kedua itu harus bisa mengendalikan hawa nafsu. Kemudian yang ketiga, ayyabda'a awalan bitafsiril Qur'an bil Qur'an. Hendaklah orang yang menafsirkan Al-Quran itu dia memulai menafsirkan ayat, pijakannya adalah juga ayat Al-Quran. Ini yang biasa kita kenal dengan tafsir bil ma'thur. Menafsiri ayat dengan modal ayat Al-Quran, atau ayat Al-Quran ditafsiri dengan ayat Al-Quran. Tafsirul ayah bil ayah. Inilah yang kedua. Yang ketiga, maaf. Kemudian yang keempat, syarat seorang mufassir hendaknya dia ayat luba at-tafsir minas sunnah. Fa innaha sarahatul lil Qur'an maudhihatan lah. Jadi dia harus mengambil sunnah-sunnah Nabi. Dia mencari tafsir dasarnya dengan sunnah. Karena apa? Karena sunnah Nabi itu merupakan penjelas daripada ayat-ayat Al-Quran. Jadi ini syarat yang keempat. Syarat yang kelima, fa'idha lam yajid at-tafsir minas sunnah roja'a ila aqwalis sahabah. Kalau tidak menemukan tafsir ayat di dalam rangka memberikan penafsiran dengan modal as-sunnah, maka roja'a ila aqwalis sahabah, kita kembali kepada dawuh-dawuhnya para sahabat. Fa innahum adri bidzalik lima sahaduhu minal qara'in wal ahwal inda nuzulihi. Karena apa? Karena para sahabat inilah di mana mereka semua menyaksikan turunnya Al-Quran. Kemudian walima lahum minal fahmit tam, dan diharapkan memang para sahabat ini mempunyai pemahaman yang sempurna, ya. Wal ilmus sahih wal amalus shalih, mempunyai ilmu yang sahih dan amal yang soleh. Ini yang kelima. Yang keenam, fa'idha lam yajid at-tafsir fil Qur'an wala fis sunnah wala fi aqwali sahabah. Kalau dia menafsiri Al-Quran tidak menemukan sumbernya dari Al-Quran, tidak menemukan juga dari as-sunnah, tidak menemukan juga dari kaul sahabat atau pendapat sahabat, faqad raja'a katsir minal a'immah fi dzalika ila aqwalit tabi'in. Maka para imam madhab menyatakan, ya hendaklah kembali kepada dawuhnya para tabi'in. Kamujahid bin Jabir, seperti tabi'in yang bernama Mujahid bin Jabir, kemudian wa Sa'id ibni Jabir, Sa'id bin Jabir, wa Ikrimah maula ibni Abbas, wa Ata bin Abi Ribah, wal Hasan al-Basri, dan seterusnya ada banyak para tabi'in.
Jadi kalau begitu, menafsiri ayat Al-Quran berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran ini, mulai tadi akidahnya harus benar, ya, sehatul i'tiqad, i'tiqadnya benar, bisa mengendalikan hawa nafsu, dimulai dengan menafsirkan Quran dengan Quran. Kalau Quran tidak ada, ambil sunnah. Kalau Quran tidak ada, sunnah tidak ada, ambil qaulus sahabah, gitu ya. Dan kalau tidak, kita mengambil pendapatnya tabi'in. Kemudian syarat yang ketujuh, al-ilmu bil lughatil arabiyati wa furu'iha. Jadi kita punya bekal, punya modal. Apa itu? Lughatul arabiyah, artinya bahasa Arab dan cabang-cabang dari ilmu bahasa Arab. Karena sebagaimana kita ketahui, Al-Quran itu diturunkan menggunakan bahasa Arab, ya. Jadi ini ada 7, dan yang terakhir adalah al-ilmu bi usulil ulum al-muttasilah bil Quran. Jadi ilmu sebagai sumber ilmu, yang ilmu itu adalah bersumberkan dari Al-Quran. Jadi ilmu-ilmu apapun bisa dijadikan pedoman di dalam rangka menafsiri Al-Quran, tetapi tetap kembali kepada rujukannya, yakni Al-Quranul Karim. Ini barangkali awal kami memulai pembahasan kita pada kesempatan ini, Syurutul Mufassir, di dalam bukunya Mana Al-Qattan. Hadirin hadirat yang berbahagia, jadi ini kitab yang saya bawa ini, Mana Al-Qattan, itu diantara yang disampaikan oleh beliau. Bagaimana sekarang kalau kita melihat dari sisi yang berbeda, ya. Dari sisi yang berbeda, di dalam literatur yang sempat kami baca, syarat-syarat mufassir itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu, ya. Saya kutip dari Jalaluddin As-Suyuti, ya. Jalaluddin As-Suyuti memulai dengan pemikiran begini. Jadi untuk memahami suatu ilmu tentu harus mempelajari secara rinci. Kalau ibarat tabib, ibarat dokter, tentu dia mempelajari ilmu kedokteran, praktek di rumah sakit, menangani pasien yang bertahun-tahun, dan dengan pengalaman itu seorang tabib yang zakik, seorang tabib yang hebat akan muncul pada saatnya. Sama dengan apa yang dikatakan As-Suyuti. As-Suyuti juga mengatakan bahwa untuk menafsirkan Al-Quran, orang harus memenuhi syarat-syarat yang cukup banyak. Oleh karena itu, saya kutip saja ini pendapat As-Suyuti. Kalau tadi saya ambilkan dari Mana Al-Qattan di dalam buku Mabahis fi Ulumul Quran, artinya persyaratan yang bersifat umum, tetapi As-Suyuti memberikan persyaratan secara khusus. Jadi kata As-Suyuti bahwa siapa saja boleh menafsirkan Al-Quran, asalkan ia memiliki 15 ilmu yang diperlukan. Apa saja 15 ilmu itu? 1, kata As-Suyuti, pengetahuan bahasa. Jadi bahasa Arab ini sebagai induk Al-Quranul Karim harus dimiliki oleh siapapun yang hendak menafsirkan Al-Quran. Jadi tanpa pengetahuan bahasa Arab yang baik, tanpa pemahaman bahasa Arab yang baik, tentu menafsirkan Al-Quran kalau dalam bahasa Jawa akan meletot, tidak tepat sasaran, dan mungkin bisa salah secara fatal. Oleh karena itu Imam Malik mengatakan kaitannya pemahaman bahasa ini, jadi fahmul lughatil arabiyah ini, Imam Malik mengatakan tidak diperkenankan menafsirkan Al-Quran jika seseorang tidak mengetahui bahasa Arab.
bisa saja bahasa menjadi penghalang jika seseorang tidak mengetahui. Mengapa begitu? Sebab suatu lafadz mempunyai makna mustarok, artinya lebih dari satu. Oleh karena itu mustaroknya lafadz harus tepat penggunaannya. Dan juga diperlukan ilmu puisi, prosa, sastra yang terkait dengan bahasa itu. Karena kita tahu di dalam materi-materi yang kemarin sudah pernah saya sampaikan, bahasa Arab ini nilai sastranya tinggi. Oleh karena itu, tanpa pengetahuan bahasa, tidaklah mungkin menurut Imam Malik bisa menjadi penghalang di dalam menafsiri Al-Quran. Ini syarat yang pertama menurut As-Suyuti. Syarat yang kedua, seorang yang akan menafsirkan Al-Quranul Karim, dia harus mengerti ilmu nahwu, tata bahasa. Ya. Makna satu kata dalam bahasa Arab dapat berubah-ubah dan berbeda-beda menurut perbedaan i'rab atau menurut perbedaan fungsi katanya. Pengetahuan akan kaidah-kaidah nahwu wajib dimiliki jika hendak menafsirkan Al-Quran. Jadi ini baru dua ini. Imam Hasan pernah mengatakan, pelajarilah ilmu nahwu, karena ada kalanya orang membaca Al-Quran secara ceroboh dan binasalah ia karenanya. Jadi ini masalah nahwu ya. Contoh aja misalnya ada ayat yang dibaca tidak sesuai dengan apa yang terjadi di dalam Al-Quran, atau apa yang ada di dalam Al-Quran bisa bermakna beda. Contohnya misalnya ada ayat annallaha bari'un minal musyrikina wa rasulihi. Jadi wa rasulihi ini dibaca jer ya. Rasul ini dijerkan, dikasrohkan. Ini maknanya berbeda ketika seharusnya ayat ini dibaca annallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluhu. Nah, ini dua bahasa, yang satu dibaca kasrah, yang satu dibaca dhammah. Kedudukannya berbeda. Tentunya di dalam malam seperti ini atau pada kesempatan yang pendek ini kami tidak akan merinci secara detail masalah ini, tetapi secara umum paling tidak kami sampaikan syarat yang kedua yang disampaikan oleh Jalaluddin As-Suyuti. Syarat seorang mufasir adalah dia mengerti tentang ilmu nahwu. Hadirin yang berbahagia, yang ketiga, ilmu tasrif. Ya. Jadi seorang mufasir syaratnya dia mengerti tentang ilmu tasrif. Kalau di pondok-pondok pesantren biasanya tasrifan ya. Ada tasrifan Jombang, ada tasrifan Jogja, Krapyak ya. Mbah Kyai Ali Maksum itu juga membuat sendiri dengan pola model Krapyak ya. Ilmu tasrif. Jadi dengan ilmu ini akan diketahui bentuk asal dari sebuah kata dan juga pola kata kerja. Kalau kita biasa menyebutnya sigat. Kalau di dalam bahasa Inggris dikenal dengan verb pattern ya. Ibnu Faris berkata, siapapun tak memiliki ilmu tafsir ya, siapapun tak memiliki ilmu tasrif, maka bobot keilmuannya diragukan. Karena ilmu ini dapat membuka makna yang samar dan tersembunyi. Contoh misalnya kata wajada. Ya. Kata wajada ini mubham, ya, artinya ambigu. Jadi kalau kita tasrif, maknanya dalam bentuk kata yang berbeda-beda, maknanya juga bisa berbeda-beda. Ya. Bisa wijdanan, ya, bisa wujdan, bisa maujidatun,
bisa wajdan. Ini dari huruf 3, wawu, jim, dal. Jadi wijdanan artinya perasaan suka. Wujdanan penemuan. Bisa diartikan kekayaan juga bisa. Maujidatun luapan kemarahan. Wajdan emosi. Jadi ini satu kata tapi bisa berbentuk macam-macam. Dan ini yang kita kenal dengan ilmu tasrif. Ya. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, ini beberapa hal yang sangat penting sekali untuk kita ketahui, betapa di dalam menafsirkan Al-Quran, menurut As-Suyuti ada 15 syarat. Yang keempat, ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani ini ilmu retorika. Ya. Dengan ilmu ini dapat diketahui keistimewaan suatu susunan kalimat ditinjau dari segi makna yang dihasilkannya itu. Ya. Ilmu ma'ani. Kemudian ilmu bayan. Ilmu bayan itu ilmu tentang kejelasan bicara. Ya. Kalau dikaitkan dengan Al-Quran, banyak sekali Al-Quran itu yang jelas pembicaraan itu, soreh itu. Ya. Dengan ilmu ini dapat diketahui keistimewaan suatu susunan kalimat ditinjau dari segi makna yang dihasilkan. Jadi ilmu bayan. Ya. Kemudian yang ketujuh, ilmu badek. Ilmu badek itu ilmu efektivitas bicara. Ilmu ini mempelajari cara memperindah susunan kalimat sebagai penunjang yang kuat dan sangat dibutuhkan. Jadi ilmu badek, ilmu bayan, ilmu ma'ani, ini satu rangkaian dalam ilmu balaghah. Kalau di pesantren diajarkan ilmu balaghah, maka ketiga perangkat itu tadi menjadi salah satu hal yang penting dipelajari. Jadi ma'ani, bayan, badek adalah termasuk cabang ilmu balaghah yang sangat besar perannya bagi seorang mufassir. Dengan balaghah, seorang mufassir akan bisa menyelami rahasia keindahan bahasa Al-Quran dan menemukan mukjizatnya. Oleh karena itu, perangkat balaghah ini sangat penting. Ya, semuanya penting. Ada 15 menurut As-Suyuti, penting semua. Dan itu menjadi alat kita untuk menafsirkan Al-Quran. Kemudian yang ke-8, ilmu qiraat. Ya, kemarin kita sudah membahas masalah qiraah sab'ah, ya. Dan ini termasuk perangkat alat di dalam rangka menafsirkan Al-Quran. Mudah-mudahan kalau yang mengikuti sejak awal, merekam pembicaraan yang sudah kita diskusikan, ilmu ini sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Jadi dengan ilmu ini akan dapat mengetahui cara membaca lafaz Al-Quran dengan benar. Kemudian dapat dipilih mana yang lebih kuat di antara berbagai kemungkinan. Kemarin sempat kita singgung, ada qiraat yang sad, qiraat yang menyimpang. Bagaimana dengan qiraat yang menyimpang? Apakah boleh dibaca untuk sholat? Tentunya tidak boleh. Ya. Oleh karena itu, ilmu qiraat termasuk salah satu ilmu yang oleh Jalaluddin As-Suyuti dijadikan sebagai salah satu syarat dari 15 syarat. Kemudian yang ke-9, ilmu usuluddin. Dengan ilmu ini mufassir dapat mengetahui tentang apa yang wajib, apa yang mustahil, apa yang jaiz bagi Allah, serta mengetahui kesucian sifat-sifat Allah. Ya. Kemudian bisa mengerti juga perbedaan antara akidah dan syariah. Dipelajari juga tentang agama-agama dulu, agama Yahudi, agama Nasrani. Jadi ilmu usuluddin ini merupakan salah satu perangkat dari syarat orang boleh menafsirkan
Al-Quran. Jadi kuasai dulu ilmu usuluddin. Hadirin yang berbahagia, yang ke-10 adalah ilmu usul fikih, ya, kaidah usuliyah. Ya. Ilmu ini mempelajari cara pengambilan dalil hukum dan istinbat. Tentang ilmu usul fikih ini, kalau kita bicara istinbat, dulu saya pernah mengikuti satu kegiatan yang namanya mempelajari teori. Teori yang namanya teori SPHI. SPHI itu adalah singkatan dari Sistem Pembakuan Hukum Islam. Jadi usul fikih ini luas sekali. Teori SPHI itu bagaimana kalau orang akan beristimbat. Menurut teori itu, ini saya gambarkan secara singkat, tapi kalau mengikuti materi ini, teori SPHI ini 20 pertemuan. Gitu ya. Akan saya gambarkan. Jadi kalau orang mau mempelajari hukum Islam, itu perangkatnya dimulai dari Al-Quran, hadis. Dua ini nggak bisa lepas. Orang belajar Al-Quran harus ngerti ulumul Quran. Orang belajar hadis harus mengerti ilmu hadis. Mempelajari Quran dan ilmunya, hadis dan ilmunya, orang harus mengerti bahasa Arab, lughatul Arabiyah. Kalau sudah Qurannya dibaca, dipahami, ilmunya ngerti, hadis dibaca semua, ilmunya mengerti, akan terjadi kristalisasi pemahaman Al-Quran dan Sunnah. Kemudian setelah itu kita lihat bagaimana perbuatan sahabat, perbuatan tabi'in dan lain sebagainya. Setelah itu kita belajar apa? Madhahibil arba' minimal itu, perbandingan madhab. Muqaranatul ara' wal madhahib, perbandingan madhab. Bagaimana pendapat para imam madhab. Di situ kaidah usuliyah ya, dipelajari dan lain sebagainya. Dari rangkaian kegiatan ini baru kita menemukan hukum Islam. Itulah teori istimbatul hukmi atau yang saya kenal dengan teori SPHI. Tentunya di forum yang waktunya pendek ini tidak mungkin membicarakan itu secara luas. Tetapi paling tidak ketika kita membicarakan disiplin ilmu yang ke-10, ilmu usul fiqh, sebagai salah satu syarat menafsirkan Al-Quran menurut As-Suyuti, teori SPHI itu sangat penting. Teori istimbat hukum itu sangat penting. Oleh karena itu ketika sejak awal kemarin kita belajar ulumul Quran di dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran, itu perangkat alat untuk menafsirkan Al-Quran. Oleh karena itu para hadirin yang berbahagia, malam ini mudah-mudahan pembahasan saya nanti kita akhiri, dan mudah-mudahan ini menjadi wacana, menjadi semangat, menjadi gairah kita untuk mempelajari lebih dalam. Yang ke-11 ilmu asbabun nuzul. Ini juga sudah kita jelaskan tempo hari, ya. Artinya apa ilmu asbabun nuzul ini penting? Karena begitu kita melihat ayat, kita cek ada enggak asbabun nuzulnya. Apakah ayat ini tiba-tiba turun tidak ada masalah, tiba-tiba turun? Apa ayat ini turun karena ada sebab? Lah ini merupakan salah satu syarat seorang mufassir punya bekal apa? Ilmu asbabun nuzul. Yang ke-12 adalah ilmu nasih mansuh. Ilmu nasih mansuh ya kemarin juga sudah kita singgung ya. Oleh karena itu mudah-mudahan kalau Bapak dan Ibu hadirin para pemirsa Demak TV baru malam ini melihat mirsani acara yang diselenggarakan MUI Kabupaten Demak, tentunya bisa melihat di belakang materi-materi yang sudah pernah kita sampaikan. Jadi ilmu nasih mansuh sudah kita bahas panjang lebar. Jadi ilmu ini tentunya mengetahui ayat-ayat mana yang nasih, mana yang sudah dihapus dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Yang ke-13 adalah ilmu fikih.
Ini kaitannya dengan tadi yang sudah kami sampaikan. Seorang yang akan beristimbat hukum yang saya sebut dengan teori SPHI, teori sistem pembakuan hukum Islam, ilmu fikih ini juga harus dipelajari. Makanya tadi ada muqaranatul ara' wal madzahib sebagai perangkat untuk apa? Untuk bersama-sama ketika memahami Al-Quran dan ilmunya, memahami hadis dan ilmunya, melihat bagaimana perbuatan sahabat, bagaimana perbuatan tabi'in, lalu kristal dari pengetahuan yang luas itu termasuk ilmu fikih ini, syarat yang ke-13 menurut As-Suyuti, baru kita bisa merumuskan, menyimpulkan inilah hukum Islam. Itu secara teori SPHI, teori istimbatul hukmi. Yang ke-14 ilmu hadis. Ya, ini tadi juga sudah kami singgung. Kalau orang akan merumuskan hukum, Al-Quran dan ilmunya, hadis dan ilmunya. Oleh karena itu, mufassir wajib mengetahui mana hadis yang sahih, mana hadis yang hasan, mana hadis yang dhaif atau maudhu. Ya, ini harus tahu. Ketidaktahuan mufassir tentang hadis secara mendasar dan mendalam akan menyebabkan masuknya kisah Israiliyat. Nah, Israiliyat juga sudah kita singgung kemarin ya. Karena apa? Israiliyat itu kisah. Kisah itu biasanya ada perawinya. Cek perawinya, siapa dia itu? Perawinya dzabit apa enggak? Siapa perawinya? Apa dari pihak orang Yahudi, orang ahli kitab, orang Nasrani, atau siapa? Dirunut. Makanya mempelajari hadis, kita akan tahu dia sahih, dia hasan, dia dhaif, maudhu, dan lain sebagainya, tentunya dengan meneliti para rawi. Inilah makanya ilmu hadis ini termasuk salah satu hal yang penting dan dijadikan syarat oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti sebagai salah satu syarat seorang mufassir harus mengerti ilmu hadis. Ya. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, sudah 14 saya sampaikan. Ya, Dr. Basuni Faudah mengatakan, keempat ilmu di atas merupakan alat yang harus dimiliki oleh seorang mufassir. Karena itu siapapun yang menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu-ilmu tersebut, ia akan masuk dalam kategori mufassir birra'yi. Ya, yang itu tentunya kalau sudah masuk ke wilayah tafsir birra'yi, ya harus perangkat ilmunya lebih luas dari sekedar yang 14 itu. Hadirin yang berbahagia, 15 syarat yang disampaikan oleh Jalaluddin As-Suyuti, 14 sudah saya sampaikan. Yang nomor 15 adalah ilmu mauhibah. Apakah ilmu mauhibah itu? Ilmu mauhibah adalah ilmu yang dianugerahkan Allah kepada siapa saja yang beramal dengan ilmu yang dimiliki. Oleh karena itu, ilmu mauhibah ini tidak bisa setiap orang memiliki ilmu ini. Karena ini berkaitan dengan sebagaimana disabdakan oleh Nabi, barang siapa yang beramal dengan ilmu yang dimilikinya, niscaya Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang sebelumnya tidak pernah diketahuinya. Jadi ilmu mauhibah ini betul-betul ilmu yang diberikan Allah secara khusus bagi orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Bagi orang-orang yang dia mempunyai ilmu dan ilmu itu diamalkan. Inilah ilmu mauhibah. Imam As-Suyuti berkata,
Untuk mendapatkan ilmu mauhibah itu ya harus beramal dengan ilmu yang dimilikinya. Dia punya ilmu tapi tidak diamalkan, untuk apa? Dan yang kedua syaratnya zuhud. Dia mencukupkan dengan apa yang sudah diberikan Allah kepadanya. Tidak gila harta, tidak gila pangkat, tidak gila jabatan. Ini kata As-Suyuti. Hadirin, hadirat yang berbahagia, para pemirsa Demak TV yang dimuliakan Allah. Dua babak sudah saya sampaikan. Yang pertama menurut versi kitab Mabahis fi Ulumil Quran yang tadi sudah kami singgung. Kemudian yang kedua syarat mufasir menurut versi Jalaluddin As-Suyuti yang jumlahnya ada 15. Mudah-mudahan hari ini Allah memberikan ilmu kepada kita, kepada panjenengan semua yang mirsani, yang nonton, yang menikmati acara pada malam ini. Bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu kepada kita. Mudah-mudahan Allah membuka hati kita, membuka pikiran kita, memberikan ma'unah kepada kita, taufik dan hidayah kepada kita. Dan alhamdulillah, para hadirin, hadirat yang berbahagia, malam ini saya akhiri kegiatan yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Demak bekerjasama dengan Demak TV, dan saya mewakili pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Demak mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu suksesnya dan terselenggaranya kegiatan pada saat ini, di mana malam ini adalah malam yang terakhir. Dan mudah-mudahan kerjasama ini kedepannya bisa lebih baik, bisa kita lanjutkan, dan ada tanggapan dari masyarakat, mungkin komentar, mungkin catatan, mungkin kritik, dan lain sebagainya. Karena dari sekian narasumber, tentunya polanya berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, saya menyampaikan salam dari seluruh pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Demak untuk masyarakat yang pada saat ini mirsani nonton kegiatan ini. Mudah-mudahan Ramadan yang tinggal 3 hari lagi dan malam ini adalah malam yang ke-27, Allah memberikan kesempatan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Akhirnya saya pribadi mohon maaf apabila di dalam rangka saya menyampaikan beberapa materi ada kurang di sana sini. Sekali lagi mohon maaf, dan mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.